Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Rahman. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia selalu berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan yang sunyi. Ia tidak pernah membawa perbekalan, hanya mengenakan baju lusuh dan membawa sebuah tongkat kayu sebagai penyangga. Penduduk desa sering memperhatikan kebiasaannya, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu tujuan perjalanan Pak Rahman. Mereka hanya menganggapnya sebagai pria tua penyendiri yang memiliki kebiasaan aneh. Di antara penduduk desa, seorang pemuda bernama Jaka merasa penasaran. Ia sering melihat Pak Rahman berjalan tanpa ekspresi, seolah membawa beban yang berat dalam hatinya. Suatu hari, rasa ingin tahunya tak lagi bisa dibendung. Ia memutuskan untuk diam-diam mengikuti Pak Rahman. Pagi itu, Jaka bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan pakaian sederhana dan berjalan beberapa langkah di belakang Pak Rahman. Jalanan menuju hutan begitu sunyi, hanya terdengar suara burung dan desir angin yang menyapu dedaunan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dalam mereka masuk ke hutan. Pepohonan menjulang tinggi, menciptakan bayangan yang membuat suasana terasa lebih dingin. Jaka mulai bertanya-tanya, kemana sebenarnya Pak Rahman pergi setiap hari? Setelah hampir 1 jam berjalan, tiba-tiba Pak Rahman berhenti. Jaka dengan cepat bersembunyi di balik pohon besar agar tidak ketahuan. Ia mengintip perlahan, mencoba melihat apa yang sedang dilakukan pria tua itu. Pak Rahman berdiri diam, menatap ke depan seakan sedang menunggu sesuatu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Yang terdengar hanyalah suara angin dan ranting yang patah di kejauhan. Setelah beberapa menit, ia melanjutkan langkahnya. Jaka semakin bingung. Apa yang sebenarnya dicarinya di tempat ini? Saat Jaka hendak melanjutkan pengintaian, kakinya tiba-tiba menginjak ranting kering yang langsung berbunyi keras. Pak Rahman berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Jaka menahan napas, berharap tidak ketahuan. Setelah beberapa saat, Pak Rahman kembali berjalan. Namun, ketika Jaka berusaha mengejarnya, pria tua itu sudah tidak terlihat. Jalan setapak yang tadi mereka lalui kini tertutup kabut tipis, membuat Jaka kehilangan arah. Jantungnya mulai berdebar. Ia mencoba berjalan kembali ke arah desa, tetapi jalan yang tadi jelas terlihat kini terasa asing. Ia benar-benar tersesat di tengah hutan. Dalam kepanikan, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Jaka berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergoyang seperti bisikan halus. Kemudian, sebuah suara lembut terdengar. "Kamu mencari sesuatu, anak muda?" Jaka menoleh dan terkejut melihat Pak Rahman berdiri tepat di belakangnya. Wajah pria tua itu tenang, tetapi matanya seolah menyimpan banyak cerita. Aku hanya ingin tahu kemana Bapak pergi setiap hari," kata Jaka dengan gugup. Pak Rahman tersenyum tipis. "Kalau begitu, ikutlah denganku. Akan aku tunjukkan sesuatu." Jaka menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tetapi rasa penasarannya lebih kuat dari ketakutannya. Ia pun mengikuti Pak Rahman, menyusuri jalan sunyi yang semakin dalam menuju misteri yang belum ia ketahui. Jaka mengikuti Pak Rahman menyusuri jalan setapak yang semakin dalam ke hutan. Meski pagi telah beranjak siang, suasana di dalam hutan tetap temaram. Cahaya matahari hanya sesekali menembus celah pepohonan tinggi, menciptakan bayangan samar yang bergerak seiring hembusan angin. Pak Rahman melangkah dengan tenang, sementara Jaka masih dihantui rasa penasaran. "Pak, kemana kita sebenarnya?" "Panian sudah mendicemberation." Pak Rahman tidak segera menjawab. Ia hanya melangkah dengan ritme yang tetap, seakan sudah menghafal setiap jengkal jalan ini. Baru setelah beberapa menit, ia berkata dengan suara pelan, "Sebentar lagi kau akan tahu." Setelah berjalan hampir 1 jam, Jaka mulai melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah rumah kecil yang nyaris tertutup oleh semak-semak dan pepohonan. Atapnya tampak lapuk, dan dindingnya ditumbuhi lumut hijau. Namun, meskipun terlihat tua, rumah itu tetap berdiri kokoh. Di depan rumah, seorang wanita tua duduk di kursi kayu sederhana. Tubuhnya kurus dan wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya menyimpan cahaya yang lembut. Begitu melihat Pak Rahman datang, senyumnya merekah. "Kau datang lagi," ucap wanita itu dengan suara lirih namun penuh kasih. Pak Rahman mengangguk lalu berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku selalu datang," jawabnya. Jaka berdiri terpaku, menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan bercampur aduk. Wanita itu tampak begitu lemah, dan jelas bahwa Pak Rahman telah merawatnya dengan penuh kesabaran. Setelah beberapa saat, Pak Rahman menoleh ke arah Jaka. "Dia istriku," katanya pelan. "Namanya Siti." Jaka terkejut.
Ia tidak pernah mendengar ada yang menyebut bahwa Pak Rahman masih memiliki keluarga. Selama ini, orang-orang hanya tahu bahwa ia hidup sendirian di desa. Pak Rahman mengajak Jaka masuk ke dalam rumah. Di dalamnya hanya ada beberapa perabot sederhana, sebuah meja kecil, rak kayu berisi mangkuk-mangkuk tanah liat, dan tempat tidur tipis yang tampak sering digunakan. Pak Rahman mengambil sebuah mangkuk dan mulai menyuapi Siti dengan penuh perhatian. Siti tersenyum tipis, menikmati setiap suapan tanpa tergesa-gesa. Jaka duduk di sudut ruangan, masih mencoba memahami situasi ini. Akhirnya ia bertanya, "Pak, kenapa Bapak tidak membawa Ibu Siti ke desa? Kenapa harus tinggal di tempat sejauh ini?" Pak Rahman menarik napas panjang sebelum menjawab. "Siti jatuh sakit bertahun-tahun lalu. Aku mencoba membawanya ke desa, tapi dia selalu ingin tetap di sini. Katanya, tempat ini menyimpan banyak kenangan indah bagi kami." Ia melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Dulu, rumah ini adalah tempat kami membangun mimpi. Kami pernah bercita-cita membuat perkebunan kecil, hidup mandiri dari alam. Tapi takdir berkata lain. Saat penyakitnya semakin parah, aku memilih untuk menemaninya di sini, sejauh yang ku bisa." Jaka merasakan sesuatu mengganjal di dadanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik kesunyian Pak Rahman, ada cerita cinta yang begitu dalam dan penuh pengorbanan. Hari mulai beranjak sore. Pak Rahman menyelimuti istrinya dengan lembut sebelum berdiri. "Sudah waktunya aku kembali ke desa," katanya. Jaka masih terdiam, pikirannya dipenuhi banyak hal. Saat mereka berjalan pulang, ia akhirnya berkata, "Bapak melakukan semua ini sendirian setiap hari? Berjalan sejauh ini, merawat ibu, lalu kembali ke desa?" Pak Rahman tersenyum samar. "Jika kau mencintai seseorang, tidak ada yang terasa terlalu jauh. Tidak ada yang terasa terlalu berat." Jaka terdiam. Kata-kata itu terngiang di benaknya, mengajarinya sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ketika mereka sampai di batas hutan, Jaka menatap jalan yang baru saja mereka lalui. Jalan sunyi itu kini terasa berbeda. Bukan hanya sekadar jalur setapak menuju hutan, melainkan sebuah perjalanan cinta dan kesetiaan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Ia tahu, hari ini ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar jawaban atas rasa penasarannya. Sejak hari itu, Jaka tak lagi melihat Pak Rahman dengan cara yang sama. Ia bukan lagi pria tua penyendiri yang tampak tanpa arah. Dia seorang yang berjalan dengan tujuan yang jelas, cinta dan kesetiaan. Jaka mulai sering menemani Pak Rahman ke hutan. Ia ikut membantu merawat Ibu Siti, membawakan makanan, membersihkan rumah kecil itu, bahkan sekadar menemani Pak Rahman berbicara. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, ketika Jaka pergi ke rumah Pak Rahman untuk mengajaknya ke hutan, ia menemukan pria tua itu duduk di beranda rumahnya. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. "Pak," panggil Jaka cemas. Pak Rahman tersenyum lemah. "Sepertinya aku tak bisa berjalan jauh hari ini, Nak," katanya pelan. Jaka langsung berjongkok di hadapannya. "Saya bisa pergi sendiri, Pak. Saya bisa merawat Ibu Siti untuk Bapak." Pak Rahman menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. "Terima kasih, Jaka. Aku titip dia padamu." Kata-kata itu membuat dada Jaka terasa sesak, seolah mengandung makna yang lebih dalam. Namun tanpa banyak bertanya, ia bergas menuju hutan, mengikuti jalur yang kini sudah dikenalnya dengan baik. Saat Jaka tiba di rumah kecil itu, Ibu Siti menyambutnya dengan senyuman. Namun, setelah melihat bahwa Pak Rahman tidak datang bersamanya, ekspresinya berubah. "Dia tidak datang hari ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Jaka mencoba tersenyum. "Pak Rahman sedang kurang sehat, tapi saya akan menjaga ibu." Ibu Siti menundukkan kepala. "Aku sudah merasakan ini, waktu kami tak lama lagi." Jaka tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa duduk di sampingnya, menemani wanita tua itu yang kini tampak lebih lemah dari sebelumnya. Ketika sore mulai menjelang, ia berpamitan untuk kembali ke desa. Namun, sebelum pergi, Ibu Siti menggenggam tangannya. "Jaka, jika suatu hari Rahman pergi lebih dulu, bisakah kau tetap datang ke sini? Jangan biarkan rumah ini benar-benar sepi." Jaka mengangguk, berjanji dalam hatinya untuk memenuhi permintaan itu. Namun, ketika ia tiba kembali di desa, kabar buruk sudah menunggunya. Pak Rahman telah pergi. Ia meninggal dalam tidurnya, dengan wajah damai, seolah kelelahan setelah bertahun-tahun menjalani perjalanan sunyinya. Jaka merasa dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun, ia tahu, tangisan tidak akan mengubah apapun. Ia harus memenuhi janjinya. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah kecil di hutan dan memberitahu Ibu Siti tentang kepergian suaminya. Wanita tua itu tidak menangis, hanya tersenyum kecil dan berkata, "Akhirnya, dia bisa beristirahat."
Beberapa bulan kemudian, Ibu Siti pun menyusul suaminya. Rumah kecil itu kini benar-benar sepi, tetapi Jaka tetap datang ke sana. Ia merawat tempat itu, memastikan bahwa jejak Pak Rahman tidak hilang begitu saja. Waktu berlalu, Jaka tumbuh menjadi pria dewasa. Ia menceritakan kisah Pak Rahman kepada anak-anak desa tentang bagaimana cinta dan kesetiaan tidak selalu terlihat, tetapi selalu ada. Suatu hari, seorang pemuda bertanya padanya, "Kak Jaka, kenapa kakak masih sering ke hutan itu padahal rumahnya sudah kosong?" Jaka tersenyum menatap jalan setapak yang dulu selalu dilalui Pak Rahman. Karena ada jejak yang tidak boleh hilang, ada cinta yang harus tetap dikenang. Dan dengan itu, ia kembali berjalan menyusuri jalan sunyi itu, memastikan bahwa kisah Pak Rahman tidak akan pernah benar-benar berakhir.